Halo, nama saya Mas Nuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perwajahan media cetak yang ada di mata kuliah Desain Grafis 1. Perwajahan adalah penyusunan unsur-unsur desain berupa garis, bidang, warna ke dalam suatu halaman yang disebarkan melalui media cetak secara kasat mata atau visual. Lebih sederhana lagi bahwa perwajahan adalah proses rancang, olah grafis, dan tata letak atau layout halaman surat kabar. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana. Kehadiran perwajahan sebenarnya bukan sekedar tindakan kreatif, penggabungan antara kecendikiaan dan keterampilan artistik, dan tidak hanya dimaksudkan untuk memasukkan seperti berita, foto, ilustrasi, dan iklan. Tetapi ada tugas yang lebih berat, yaitu bagaimana perwajahan dapat menambah daya serap penerimaan pesan di dalamnya. Berkomunikasi secara grafis dalam perwajahan seyogyanya direka sedemikian rupa sesuai keinginan khalayak pembaca agar berdampak seperti yang diharapkan. Jadi harus menetapkan maksud komunikasi, menjelajahi dan mengira-ngira kemungkinan dampak komunikasi yang akan terjadi. Perwajahan dapat berperan sebagai katalisator penyampaian pesan sebuah media cetak. Memakai rancang perwajahan yang tepat berarti kandungan informasi yang dimilikinya semakin efektif dan efisien diterima masyarakat, sehingga mampu membentuk sikap, perasaan, perilaku, dan pola pikir masyarakat. Menurut Goulding, tahun 1956, halaman 7 berpendapat bahwa makna suatu pesan adalah seberapa besar pengaruhnya terhadap pengertian. Oleh karena itu, pesan yang akan disampaikan harus terlebih dahulu dicerna dan dipahami orang-orang perwajahan seperti kalian ya, misalnya desainer, sebelum diproses lebih lanjut. Proses desain perwajahan semata-mata adalah perluasan proses organisasi yang dimulai ketika Anda menyusun konsep rancang desain, dan hasilnya Anda dapat membuat media cetak yang efektif dan tampil menarik. Misalnya, Anda diminta merancang suatu halaman surat kabar yang mencakup sejumlah foto. Kalau Anda tidak diberitahu tentang peran foto tersebut, maka Anda kemungkinan besar salah menempatkannya. Jika Anda tahu peran foto tersebut dan relasinya terhadap teks, maka dengan mudah Anda bisa memutuskan susunan beserta ukurannya. Contohnya, wajah pada software Photoshop dan sarana desain grafis lainnya yang ada di Photoshop hanya salah satu ekspresi pengetahuan komunikasi Anda. Tanpa ilmu perwajahan, kita akan mengalami kesulitan dalam pengaturan dan menonjolkan bagian yang penting itu yang mana. Oleh sebab itu, kesuksesan perwajahan tergantung sekali pada tahap awal perancangannya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perwajahan dilihat dari perspektif komunikasi adalah kegiatan yang tidak berhenti pada fungsi desain grafis dan layout saja. Selanjutnya, perwajahan akan berperan sebagai bagian dari efektivitas keterbacaan media atau channel ya. Dalam penyampaian pesan dari si pembuat pesan, komunikator ya, yaitu Anda, kepada sasarannya, komunikan atau orang yang membaca media massa tersebut dalam kegiatan komunikasi. Pada taraf berikutnya, dijabarkan secara lebih mendalam bahwa perwajahan merupakan sarana untuk menghasilkan suatu tanggapan baik dari khalayak atau pembaca terhadap sebuah media cetak. Bentuk perwajahan berkonsekuensi logis dengan kemengertian, ya, simpati dan bujukan terhadap pembaca untuk menerima pesan sekaligus menggunakan atau membeli media cetak tersebut, agar pembaca ini beli media cetak yang kita bikin, beli lagi seperti itu ya, akhirnya menjadi langganan gitu ya. Selanjutnya,
Proses perencanaan perwajahan mutlak diperlukan, sudah pasti diperlukan. Tanpa perencanaan, media cetak tidak akan memiliki daya pikat. Oleh karena itu, sebelum memulai suatu proyek rancang desain perwajahan, tanyakan dulu pada diri Anda tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Siapakah pembaca yang dikehendaki? Siapakah target audiens kita nanti? Oleh karena itu, dibutuhkan suatu riset, analisis halayak ya, analisis calon pembaca dari media massa yang kita buat nanti itu. Terlebih dahulu untuk menentukan segmen pembacanya. Yang kedua, apa pesan utama yang coba Anda komunikasikan? Ya, jadi misalnya Anda memegang suatu rubrik pendidikan misalnya ya. Nah, pesan yang akan disampaikan pada rubrik Anda itu nanti apa yang akan disampaikan kepada pembaca? Pesan pendidikan seperti apa yang akan disampaikan itu nanti? Itu kalian harus memahaminya. Terus kemudian yang ketiga, dalam format apa pembaca melihat pesan Anda? Ya, apakah dalam sebuah media koran, apakah tabloid, apakah majalah dan lain sebagainya. Anda harus mengetahui. Jenis pesan apakah yang dipunyai pembaca dari sumber lain atau pesaing Anda? Jadi misalnya Anda memberikan informasi tentang pendidikan yang akan dimuat dalam surat kabar berbentuk majalah misalnya. Nah, apakah ada informasi atau berita tentang pendidikan pada majalah lain? Jika ada, maka Anda harus mengetahui dan menguasai berita yang ada di media pesaing kita ini. Bagaimana cara media itu mengkomunikasikan beritanya? Bagaimana cara media atau majalah pesaing kita itu mengkomunikasikan atau menggambar ilustrasi dari berita yang ada tersebut? Nah, berarti Anda harus jauh lebih baik, lebih komunikatif dari berita pesaing Anda. Yang kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana hubungan publikasi ini dengan publikasi yang lainnya. Bagaimana cara Anda mempublikasikan media massa Anda. Secara idealis, perwajahan media massa berkeinginan memenuhi kebutuhan pembaca dalam penerimaan beragam pesan, hiburan, informasi, dan pendidikan atau yang lainnya. Di sisi lain, menarik masyarakat agar setia menggunakan media kita adalah suatu tindakan bisnis yang menguntungkan jika kita berhasil. Ya. Dengan demikian, desain perwajahan bukan hanya semata suksesnya penyampaian pesan, tapi lebih jauh adalah bentukan dari fungsi, tujuan, dan sistem media massa secara keseluruhan. Untuk layoutan media massa yang bagus adalah yang gampang dibaca, yaitu yang memiliki komposisi yang benar dan mampu mengkombinasikan seluruh elemen-elemen media komunikasi seperti foto, teks, headline, dan visual lainnya. Nah, ini nanti berhubungan dengan materi layout yang akan diberikan di pertemuan selanjutnya. Majalah merupakan media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Selain memuat artikel, majalah juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, review, ilustrasi, atau fitur lainnya yang mewarnai isi dari majalah. Ini menurut Assigaf ya, dalam majalah Pertiwi tahun 2013. Oleh karena itu, majalah dijadikan salah satu tempat atau pusat informasi bacaan yang sering dijadikan bahan rujukan para pembaca dalam mencari sesuatu hal yang diinginkan. Eksistensi majalah muncul karena kebutuhan masyarakat akan informasi beragam yang sesuai dengan gaya hidup saat ini. Maka dari itu banyak berbagai ragam majalah beredar saat ini yang disesuaikan dengan segmentasinya. Strategi yang dilakukan untuk menjaga eksistensi majalah yaitu dengan membuat atau merancang majalah yang inovatif dengan menyajikan konsep yang kreatif. Andalah orang-orang yang kreatif. Penguasaan ilmu tentang tata letak atau perwajahan harus betul-betul dikuasai secara matang oleh orang-orang seperti Anda. Nah, ini adalah anatomi sampul sebuah majalah ya. Di sini saya menggunakan
contoh gambarnya adalah contoh sampul dari majalah Kartini ya. Kita tahu bahwa majalah Kartini adalah majalah perempuan atau majalah wanita ya. Karena majalah Kartini ini sudah berdiri sangat lama sekali sehingga sudah nempel di benak masyarakat bahwa Kartini ini adalah majalah perempuan ya. Namanya aja Kartini ya, nama seorang pahlawan ya, wanita. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau majalah Kartini tetapi isinya adalah majalah tentang laki-laki, itu namanya Kartono ya. Nah, yang pertama di sini yang paling atas yaitu ada yang namanya selling line ya. Selling line ini di sini sangat kecil sekali, tidak terlihat. Ini adalah tulisannya majalah wanita, yaitu selling line ini adalah teks yang dimana dia memperjelas dari nama majalah, seperti apa namanya kayak tagline gitu ya, semacam tagline, tetapi dia lebih ke fungsinya atau perannya sebagai penjelas dari nama atau logo dari majalah tersebut, gitu ya. Terus kemudian ada mashead atau nama dari majalah tersebut. Nah, ini juga dia hadir juga sebagai logo gitu ya. Jadi di sini sebagai logo type dan juga sebagai nama dari majalah ini, yaitu Kartini. Mashead adalah logo dari majalah yang tersebut yang membawa identitas dari majalah tersebut. Mashead biasanya terdiri dari desain sebuah kata dari nama majalah tersebut dengan pilihan karakter tipografi yang dimodifikasi, warna, komposisi yang disesuaikan dengan konsep dari majalah tersebut. Jadi misalnya majalah Kartini itu adalah majalah wanita, maka pilihan dari tipografinya harus disesuaikan dengan segmentasinya. Maka dari itu kalian harus tahu majalah kalian nanti dibaca oleh siapa, segmentasinya harus jelas. Perencanaan peletakan mashead sesuai standar adalah pada bagian atas dari cover majalah. Hal tersebut untuk membantu terbacanya mashead ketika berjajar bersama kompetitor lain pada rak majalah ya, di toko buku atau di kios seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya cover line ya. Cover line ini adalah judul-judul dari rubrik ya. Kan di dalam majalah itu ada banyak sekali rubrik ya. Nah, nggak mungkin kan kalau dari judul-judul rubrik itu kita keluarkan atau kita tulis semua di cover, itu nggak mungkin. Nah, jadi harus kita pilih judul manakah yang paling menarik atau judul manakah yang paling bisa membuat para calon pembaca ini penasaran apa sih isinya gitu, sehingga mereka mau membaca atau mau membeli gitu ya. Main cover line adalah teknik atau artikel utama yang menjadi cerita sampul dari setiap edisi sebuah majalah. Judul artikel yang provokatif membantu daya tarik sebuah cover majalah. Pilihan kalimat yang pendek dan permainan kata yang kreatif adalah solusi yang terbaik. Gitu ya. Coverline adalah judul beberapa artikel lain yang paling menarik pada edisi majalah tersebut ya. Pada edisi majalah yang misalnya di edisi majalah 1 ini, manakah judul yang paling menarik, itulah yang akan diseret ke cover gitu ya. Jadi misalnya isi dari rubrik itu tidak terlalu menarik, tetapi cara menyusun kata dalam judulnya itu menarik, maka judul itu bisa diseret ke cover gitu ya. Saya ulang ya, cover line adalah judul beberapa artikel lain yang paling menarik pada edisi majalah tersebut, hasil seleksi dari beberapa artikel yang diterbitkan di edisi itu. Cover line yang baik dapat mewakilkan sebuah visual yang menarik serta menjanjikan artikel menarik di dalamnya ya. Lalu kemudian di sini ada image cover atau artinya ini seperti main image ya, main image seperti di sini di dalam contoh gambar sampul majalah Kartini. Di sini adalah Nadine Chandra ya, Nadine Chandra siapa ya, saya lupa. Nah, ini adalah dia sebagai main image ya, atau image cover ya, adalah ujung tombak daya tarik sebuah majalah. Visual yang ditampilkan sebagai image cover dapat berupa fotografi, ilustrasi, dan tipografi. Selanjutnya, untuk merancang sebuah sampul majalah, maka kita dituntut untuk menciptakan sebuah kekuatan kreativitas dan komposisi.
Sebuah desain sampul majalah dapat berupa fotografi, tipografi, atau desain huruf ya, gambar ilustrasi, atau bahkan gabungan dari semua elemen tersebut boleh ya. Desain harus spesifik, disesuaikan dengan konsep majalah tersebut sehingga target market dapat langsung mengenalnya, tertarik dan kemudian membelinya gitu ya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan barcode. Biasanya barcode itu untuk harga majalah ya, jika majalah itu dijual di supermarket atau toko buku seperti Gramedia gitu. Oke, nah di sini ada deadline. Deadline ini artinya adalah majalah tersebut keluar di tanggal berapa dan edisi berapa, seperti itu. Nah, di sini main cover ini judulnya yang paling besar ya. Ini adalah salah satu judul rubrik ya, tetapi dia paling besar sebagai seperti subjudul gitu ya, subjudul dari edisi ini, dari edisi majalah ini. Tuh. Selanjutnya, ketika kita mendesain sebuah sampul majalah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menarik perhatian ya. Desain sampul majalah harus dapat merebut perhatian para pandangan pertama dengan penataan cover line yang terbaca jelas, kontras yang baik, dipadukan dengan image foto atau ilustrasi yang baik sehingga terbaca dari kejauhan. Ya. Setiap pembaca harus dapat melihat judul menarik dari kisah cerita yang ingin dijual pada edisi tersebut. Menekankan judul kisah utama dan judul-judul artikel menarik lainnya akan menambah daya tarik sebuah majalah. Penggunaan warna dan huruf yang atraktif ya. Warna mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada desain sampul majalah. Pemilihan warna yang disesuaikan dengan konsep majalah tersebut akan menimbulkan daya tarik kuat tersendiri. Pemilihan jenis huruf yang tepat juga dapat meningkatkan tampilan yang menarik, keterbacaan yang sempurna, serta gaya tersendiri. Namun, perlu diperhatikan hierarki keterbacaan dari semua teks yang ada pada sampul muka atau sampul majalah tersebut. Kemudian, kejelasan identitas produk. Ketika merancang desain sampul majalah, pusat perhatian terletak pada image, foto, atau ilustrasi model atau produk yang akan dijual, ya. Terus dalam sekilas pandang, konsumen dapat langsung menangkap jenis majalah yang kita usung, ya. Produk utama yang ingin dijagokan dalam promosi edisi kali ini. Cover line yang spesifik ya, itu sangat penting sekali. Gunakan kalimat yang spesifik dalam penciptaan kalimat pada cover line. Sebagai contoh ya, pencantuman jumlah tips atau hal-hal yang sifatnya cuma-cuma seperti misalnya ya, dapatkan 45 tips menjadi wirausaha atau gratis 10 tiket ke Dufan, misalnya seperti itu ya. Ya, terus kemudian berikan dampak yang energik ya. Gunakan kalimat yang meyakinkan konsumen bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang ditawarkan oleh majalah tersebut. Contohnya ya, dandan sendiri ala Dian Sastro. Nah, atau beternak ikan koi di halaman. Nah, itu adalah judul-judul yang menarik ya, atau yang ada penekanan seperti itu. Kemudian etalase produk. Apapun konsep dan jenis majalah, desain sampul merupakan etalase produk yang akan dijual. Misalnya, majalah komputer tentu akan memasang image komputer tercanggih keluaran terbaru, ya kan? Begitupun majalah flora tentu akan memasang image jenis flora yang sedang digandrungi saat ini ya, misalnya saat itu. Identitas yang kuat, ya. Setiap majalah mempunyai identitas yang berbeda, ya. Tugas para desainer visual untuk merancang kekuatan konsep desain majalah yang kuat ya. Dengan konsep dan kekhasan yang kuat, maka konsumen akan dengan cepat dapat mengenalnya di rak majalah. Kekuatan identitas tidak hanya dari masthead yang unik ya, atau dari logo majalah yang unik, namun juga dari keseluruhan desain sampul ya. Pemilihan tipografi, warna, serta penulisan naskah yang jitu. Dengan konsistensi seperti ini, maka para konsumen akan dengan segera mengetahui konsep dan isi dari majalah tersebut.
Ya, nah itulah materi dari saya tentang perwajahan media cetak. Untuk selanjutnya bisa mempelajari materi-materi berikutnya dari perwajahan media cetak seperti layout, grid, kolom, dan lain sebagainya. Terima kasih.